Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah video unboxing dan review OnePlus One. OnePlus One adalah smartphone yang disebut-sebut sebagai flagship killer karena harganya yang terbilang murah karena spek dan desain yang ditawarkan sudah seperti smartphone high-end. Nama dari OnePlus One diambil dari pembuatnya yaitu OnePlus dan ini adalah seri yang pertama, One. Menurut rumor, setelah pertengahan tahun ini akan diumumkan kehadiran penerus HP ini yaitu OnePlus 2. Harga pre-order dari HP ini adalah 4,5 juta dan sebelum kita melihat bagaimana penampakan dari HP ini, kita akan mengunboxing HP ini terlebih dahulu. Kita tarik bagian ini. Di dalamnya masih terdapat kotak OnePlus dan kita tinggal menarik keluar bagian ini. Ini adalah SIM tray extra untuk nano SIM karena yang sekarang ada di dalam HP ini adalah micro SIM. Jadi Anda bisa memilih untuk memakai nano atau micro SIM. Di sini kita bisa melihat kotak yang berwarna merah dan putih. Kesan yang saya dapatkan adalah desain dari kotak ini rapi dan bersih. Di bagian ini ada logo OnePlus dan tidak ada apa-apa di bagian lainnya. Sebelum itu kita lihat bagian belakangnya dulu. Ada keterangan soal versi dari HP ini yaitu versi global. HP ini mendukung jaringan LTE, GSM, dan WCDMA. Kita tarik dan ada logo OnePlus di sini. Kita buka dan kita tarik di bagian sini untuk mengeluarkannya. Cukup ringan dan saya langsung bisa merasakan tekstur bagian belakangnya yang agak kasar namun nyaman untuk dipegang dan tidak licin. Sebelum kita melihat lebih jauh HP ini, ayo kita lihat lagi isi kotaknya. Di sini terdapat kabel USB dan SIM ejector plus buku petunjuk. Sekali lagi, tema dari keseluruhan kotak ini adalah merah dan putih, sehingga terasa bersih. Di bagian SIM ejector ini dibungkus dengan silikon, juga terdapat gantungan sehingga Anda bisa menggantungnya di kunci Anda. Kita tarik dan ini adalah SIM ejectornya. Ini adalah kabel USB yang desainnya cukup unik. Kita tarik bagian sini dan ada karet untuk mengikat kabelnya. Pengikatnya tetap ada di kabel sehingga gampang untuk merapikannya. USB-nya adalah micro USB standar untuk dicolok ke HP dan di ujung yang satu lagi adalah micro USB yang tidak standar. Mungkin Anda pernah melihat jenis USB ini di flash disk yang tipis. Dan ini adalah kotak tempat untuk charger. Kotaknya memang dibuat secara terpisah dan tidak ada yang berbeda dari kepala charger yang lainnya. Oke, sekarang mari kita langsung melihat HP-nya. Kita tarik dulu plastik pelindungnya. Kita hidupkan dengan menahan tombol power di bagian kanan. HP ini menjalankan Cyanogen Mode yang berisikan Android 4.4.4 KitKat, dan Cyanogen Mode mirip dengan stok Android yang biasa kita temui di Nexus namun diberi tambahan fitur. Untuk speknya, HP ini mempunyai prosesor Snapdragon 801 quad-core, 2,5 GHz dan GPU Adreno 330. RAM-nya adalah 3 GB dan memori internalnya adalah 64 GB. Tidak ada tambahan memori eksternal karena HP ini memang tidak mempunyai slot untuk itu. Jenis layarnya adalah LTPS LCD dengan ukuran 5,5 inci dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Pada akhir video akan saya tunjukkan tes goresannya.
Resolusi dari HP ini adalah 1080 x 1920 Full HD dengan kerapatan pixel 401 pixel per inci. Kamera belakang dari HP ini mempunyai resolusi 13 megapiksel dengan autofocus dan dual LED flash yang bisa merekam video 4K di 30 fps dan 1080p di 60 fps dan 720p di 120 fps. Di bagian bawah kita punya dua speaker stereo dengan JBL sound, ada lubang mikrofon dan di tengahnya adalah micro USB port. Di bagian kiri kita punya tombol volume dan tempat untuk micro SIM. Di bagian atas kita punya jack headphone dan lubang mikrofon, dan di bagian kanan kita punya tombol sleep wake power. Di bagian belakang kita juga akan mendapatkan mikrofon bersama dengan kamera 13 megapiksel yang bisa merekam video 4K di 30 fps, namun tidak mempunyai optical image stabilization dan ada dual LED flash di bawahnya. Di bagian depan kita punya ambient light sensor, proximity sensor, dan lampu LED untuk notifikasi. Di sampingnya ada kamera 5 megapiksel yang bisa merekam video 1080p di 30 fps, terbilang baik untuk kamera depan. Di tengahnya terdapat earpiece atau speaker yang mengeluarkan suara ketika kita menelpon. Hal yang unik bagi saya adalah layarnya yang terletak di atas metal. Di sini kita bisa lihat bahwa layar dari HP ini seolah ditempelkan di atas metal sehingga terkesan tidak menyatu dengan bodi HP ini. HP ini menggunakan tombol menu off-screen, namun kita juga bisa mengaktifkan aplikasi supaya tombol menunya menjadi on-screen jika Anda lebih menyukainya. Caranya adalah dengan masuk ke setting dan masuk ke menu button, lalu aktifkan on-screen bar navigation dan bisa Anda lihat kalau tombol menunya menjadi kelihatan di layar. Namun tentu saja mengambil sedikit bagian bawah layar. Sekarang mari kita lihat user interface-nya. Kita tinggal double tap untuk menghidupkan layarnya dan swipe ke bawah untuk unlock, dan double tap di system tray untuk mengembalikan ke mode sleep. Tentu saja kita bisa menekan tombol sleep wake power untuk melakukan hal yang tadi. Kita juga bisa langsung men-swipe layar ke kiri untuk masuk ke kamera, atau kita bisa membuat pola lingkaran di layar. Kita bisa menulis huruf V di layar untuk menghidupkan flash. Tulis V lagi untuk mematikannya. Anda juga bisa menggunakan aplikasi Torch untuk mengaktifkan flash HP ini. Kita juga bisa menarik dua garis seperti lambang pause untuk menghidupkan atau mematikan music player, lambang panah untuk skip ke depan atau ke belakang. Seperti yang bisa kita lihat, penampilan dari Cyanogen Mode ini mirip dengan stok Android, namun bisa kita modifikasi dengan mengganti tema, ataupun mendownloadnya di Theme Showcase. Ada banyak tema di sini. Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Kita bisa mengganti tema dengan masuk ke setting, dan masuk ke tema untuk menggantinya. Tema awal yang ada di HP ini adalah Hexo. Anda bisa mengganti keseluruhan atau beberapa tema HP ini mulai dari icon, wallpaper, font, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan tema defaultnya saja. Jika kita men-swipe bagian kanan atas, kita akan masuk ke panel Quick Setting, dan terdapat banyak icon untuk dihidupkan atau dimatikan. Kita bisa memilih tombol apa saja yang ingin kita tambahkan di sini, seperti contohnya ada kompas, extended desktop, kamera, dan lain-lain. Kita juga bisa menggeser sesuai keinginan kita atau menghapusnya. Swipe kiri atas untuk masuk ke bar notification. Di atas ini juga terdapat beberapa icon untuk dihidupkan atau dimatikan. Ada Wi-Fi, Bluetooth, mode terbang, ada juga tombol flash dan ada screen lock rotation. Anda juga bisa menggunakan screencast untuk merekam kegiatan Anda di layar HP ini, dan saya akan mencoba melakukan beberapa utak-atik. Dan jika kita men-swipe di daerah sini, maka kita akan menghentikan kegiatan dari screencast ini. Anda juga bisa menggunakan screencast untuk merekam kegiatan Anda di layar HP ini, dan saya akan mencoba melakukan beberapa utak-atik. Dan jika kita men-swipe di daerah sini, maka kita akan menghentikan kegiatan dari screencast ini.
Untuk kamera, interface-nya mirip dengan stok Android. Tap untuk fokus di suatu area, tombol ini untuk mengambil gambar, ini untuk merekam video. Sekarang saya sedang merekam video 4K sehingga tidak bisa mengambil gambar saat merekam. Ada lambang kamera yang dicoret di sini. Di sini ada tombol mode untuk memilih mode apa saja yang bisa kita pakai. Ada Smart Scene, ada HDR, ada Slow Shutter, Action, Backlight, dan lain-lain. Kita juga bisa memilih kamera yang mau dipakai. Kamera depan, kamera belakang. Dan di sini kita bisa memilih setting tambahan yang bisa juga kita atur. Kita bisa mengubah resolusi video di sini dan memilih sesuai kebutuhan. Ada 4K, 1080p, 720p, dan 480p. Tentu saja semakin besar resolusi yang kita pakai, hasilnya akan semakin bagus. Namun perlu diingat, semakin bagus hasilnya, semakin besar pula memori yang terpakai dan baterai akan cepat habis, serta FPS-nya terbatas. Kita juga bisa mengambil timelapse dengan durasi sampai 24 jam. Di sini kita juga bisa mengatur video codec dan audio codec. Di HP ini kita tidak mempunyai tombol khusus kamera, namun kita bisa mengatur tombol power sebagai tombol shutter kamera di bagian setting general kamera ini. Secara keseluruhan, saya puas dengan hasil rekaman video dari kamera ini, walaupun dalam merekam video 4K, HP ini akan terasa panas jika digunakan sampai lebih dari 5 menit. Tetapi masalah ini memang sudah cukup umum, karena untuk merekam video 4K diperlukan tenaga yang besar dari HP ini. Untuk kualitas pengambilan foto, saya puas dengan hasil kamera ini. Kenapa begitu? Bisa Anda lihat sendiri hasilnya. Saya juga memberikan link di description untuk resolusi penuhnya. Warna yang bagus, fokus akurat, dan terasa seimbang. Kelemahan bagi saya adalah foto low light yang agak kabur dan tidak detail. Halo guys, Gadgetin di sini sedang mengetes kamera depan dari OnePlus One. Kamera depan HP ini memiliki resolusi 5 megapiksel dan bisa merekam video 1080p di 30 fps. Untuk kualitasnya terbilang cukup bagus untuk kamera depan dan mengingat harganya yang murah dibandingkan HP high-end. Hasilnya sudah memuaskan. Untuk audio, suara yang dihasilkan OnePlus One sudah cukup bagus bagi saya dan bisa kita dengar sendiri, dan Anda yang menilainya. Nilai benchmark dari HP ini tidak kalah dengan HP high-end lainnya, dan bisa kita lihat di sini kalau benchmark dari OnePlus One hampir setara dengan Samsung Galaxy Note 4, yang juga ada saya review di video sebelumnya. Sebagai kesimpulannya, saya kagum dengan HP dari OnePlus ini. Desain dari HP ini sangat baik. Bahkan desain dari kotak HP ini sudah memberikan pengalaman unboxing yang berbeda dibanding HP lainnya. HP ini nyaman dipegang dan tidak licin dan terasa kokoh. Layar yang tajam dan kameranya juga bagus. Dan jangan lupa dengan Cyanogen Mode yang ada di dalam HP ini yang memberikan banyak pilihan untuk dimodifikasi, memberikan Anda pengalaman yang berbeda dengan Android lainnya. Demikian review saya tentang OnePlus One kali ini. Video ini akan saya tutup dengan tes goresan. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya, dan like video ini jika Anda suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!